Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini, gue mau sharing beberapa tips beli kamera buat pemula. Kenapa sih gue bikin video ini? Karena di grup fotografi itu gue sering banget lihat pertanyaan, beli kamera itu yang kayak gimana sih? Beli lensa itu yang kayak gimana? Selain itu, beberapa teman gue juga suka banyak yang minta rekomen. Jadi gue bikin aja deh video ini. Oh ya, sebelum mulai disclaimer dulu, apa yang gue bilang di sini itu berdasarkan pengalaman dan pendapat gue pribadi. Jadi mungkin bisa berbeda sama pendapat teman-teman ya. Seperti biasa, gue coba jelasin pakai bahasa sehari-hari supaya gampang dimengerti. Oh ya, video ini gue bagi ke dalam 3 bagian. Video yang lagi teman-teman tonton ini adalah video bagian ketiga atau bagian yang terakhir. Buat teman-teman yang belum nonton video bagian pertama dan kedua, gue saranin teman-teman nonton dulu video bagian pertama dan kedua. Linknya gue bakal taruh di card di kanan atas ya. Di video yang bagian kedua, terakhir kita bahas sampai sini. Cara pilih merek kamera. Gimana kira-kira teman-teman udah nentuin belum mau beli kamera merek apa? Kalau udah, next kita bakal bahas beli kamera, mending beli kamera baru atau beli kamera bekas. Yang pertama gue bahas kalau beli kamera baru, ini bisa jadi pertimbangan teman-teman. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman baru belum pernah punya kamera, gue saranin memang ngambil baru aja. Karena kalau pertama kali langsung beli second, kemungkinan besar belum tahu cara cek kamera itu ada masalah atau enggak. Dan kalau memang punya rencana pakai satu tipe kamera itu bakal lama, gue saranin juga mending beli baru. Kecuali teman-teman tipenya tuh yang suka explore, sering jual beli, memang lebih enaknya beli bekas sih, soalnya ruginya nggak terlalu gede. Karena kalau misalnya kita beli baru kan, ya pasti sama harga bekas selisihnya lumayan ya. Dan pertimbangannya juga kalau misalnya kita beli baru tuh kan kita tahu jelas sejarahnya gimana itu kamera. Kalau misalnya beli second kan kita nggak tahu ya kalau misalnya pernah diservis atau pernah jatuh. Dan buat beberapa orang juga pasti ada kepuasan tersendiri kalau misalnya unboxing dari baru. Kalau teman-teman udah mutusin mau beli baru, jangan lupa belinya yang garansi resmi Indonesia. Kenapa? Ya supaya beli rasa aman aja sih. Kalau misalnya ada kerusakan kan diperbaikinya, nggak keluar biaya lagi. Selain garansi resmi, juga ada namanya garansi distributor. Nah, beberapa merek kamera itu, kalau misalnya kita belinya yang bukan garansi resmi, bahkan kita bayar pun nggak bisa di service center resmi. Memang banyak tempat servis kamera yang di luar service center resmi. Cuman yang ditakutin kalau misalnya spare part-nya yang nggak ada, dan cuman ada di service center resmi. Tapi kalau misalnya perbedaan harga antara garansi distributor dan garansi resminya itu lumayan jauh, nggak ada salahnya sebenarnya ngambil yang garansi distributor karena kameranya barangnya sama-sama aja sih, sebenarnya cuma beda di after sale service-nya doang. Cuman ya teman-teman harus pahami aja resikonya tadi, nggak bisa service di service center resmi, atau kalaupun bisa, bayar kena biayanya itu 2 kali lipat. Selanjutnya, teman-teman pastiin belinya di toko yang besar dan udah terpercaya. Kenapa? Buat minimalisir aksesorisnya ditukar misalnya sama yang KW, atau kalau misalnya ada promo, tapi hadiah promonya itu nggak dikasihin. Karena kalau toko yang resmi itu biasanya dia promonya itu selalu ngikut dari pusat. Selanjutnya antara beli online atau offline. Sebetulnya selalu gue saranin belinya offline. Kenapa? Supaya kita bisa tes dulu kameranya supaya bebas kerusakan sebelum kita bayar. Karena kalau misalnya kita beli online itu kan ada kemungkinan misalnya ada kerusakan tuh, proses returnya itu kan butuh waktu juga. Dan ada kemungkinan juga waktu kameranya dikirim ke alamat kita itu ada kerusakan di perjalanan, keterlambatan. Jadi kalau misalnya kita mau pakai kameranya itu urgent, gue saranin sih beli offline aja. Cuma memang kelebihannya kalau kita beli online itu kadang suka ada promo. Promo dari kartu kredit misalnya, atau promo diskon tambahan dari marketplace-nya. Jadi ya kita bisa dapat kamera baru dengan harga yang lebih murah. Kalau misalnya teman-teman mutusin buat beli kamera second, apa aja sih yang harus diperhatiin? Yang pertama, usahain belinya dengan COD atau cash on delivery. Kita ketemuan sama yang jualnya, kita cek barangnya, kalau misalnya udah oke, baru kita bayar. Jangan lupa waktu COD itu kita ajak teman kita yang udah ngerti. Jadi seenggaknya bisa cek kondisi kamera secara umum. Dan untuk minimalisir penipuan, usahain ketemunya siang-siang dan di tempat umum. Pertama-tama kita cek dulu dari fisiknya. Apakah masih mulus, masih ngedoff atau udah licin. Usahain kalau misalnya beli kamera itu yang masih mulus dan masih ngedoff.
Kenapa? Artinya jarang dipakai atau yang pakainya itu apik. Intinya sih ada harga, ada kualitas ya. Kalau misalnya kameranya banyak minus, tapi harganya murah, ya mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Selain cek fisik, teman-teman juga perlu cek dari jamur, khususnya lensa. Itu kalau misalnya tempat penyimpanannya kurang baik, bakal gampang berjamur. Dan di sensor kamera juga itu suka berjamur. Kalau misalnya kita beli kamera second tapi dari luar kota dan terpaksa harus dikirim, usahain kita beli dari seller yang terpercaya dan waktu unboxing itu direkam per video, supaya kalau misalnya kita mau klaim itu lebih gampang. Teman-teman jangan lupa minta garansi personal beberapa hari untuk tes kameranya, dan untuk pembayarannya kalau bisa jangan transfer langsung. Kecuali memang sellernya udah terpercaya, kalau nggak yakin jangan. Mending transaksinya via Bukalapak atau Tokopedia. Selain tes fisik, kita juga harus tes fungsinya. Pastiin semua fungsinya berjalan dengan normal. Kalau beli kamera bekas juga, usahain teman-teman beli kamera yang masih bergaransi resmi minimal 3 bulan. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di kameranya itu, kita nggak usah keluar biaya lagi, tinggal klaim garansi aja. Usahain beli kamera bekas yang shutter count-nya masih rendah. Kenapa? Supaya minimalisir kita keluar biaya tambahan lagi untuk ganti shutter. Ganti shutter itu biayanya kurang lebih 1-2 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman beli kamera yang shutter count-nya udah tinggi tapi harganya memang murah banget, nggak masalah sebenarnya, cuman ya siapin aja budget ekstra. Umur pakai dari shutter ini beda-beda untuk tiap tipe kamera, tapi rata-rata 100.000 sampai 150.000 kali jepret. Tapi sebenarnya ini bukan patokan pasti, jadi bukan 150.000 kali jepret langsung kameranya rusak gitu, enggak. Jadi sebetulnya shutter count ini hanya indikator aja sih, mirip kayak kilometer di mobil. Nah, cuman teman-teman harus hati-hati juga karena kan kamera zaman sekarang selain buat foto, bisa juga buat rekam video. Nah, kalau misalnya rekam video ini nggak kecatat di shutter count tadi. Ini menurut gue lebih bahaya sih karena lebih nyangkut ke umur sensor. Karena kalau ganti shutter itu kan tadi cuma 1-2 juta, kalau misalnya ganti sensor kamera itu pasti lebih mahal ya. Tapi balik lagi, kondisi fisik dari kamera itu nggak bisa bohong. Walaupun shutter count-nya kecil, tapi kalau misalnya dia bodinya itu udah licin-licin, kemungkinan bekas dipakai video. Nah, gimana teman-teman dari awal udah nonton video ini? Masih belum yakin? Teman-teman bisa mulai cari informasi tentang kamera yang teman-teman mau beli. Lihat reviewnya di YouTube atau di website review kamera. Biasanya di YouTube udah banyak banget yang review kamera ngebandingin satu tipe dengan tipe yang lainnya. Jadi teman-teman tinggal cek aja. Kalau masih belum yakin juga, teman-teman main ke toko kamera. Coba langsung unit kameranya supaya bisa tahu menunya gampang nggak, dipegang enak nggak, dan bisa langsung lihat contoh hasilnya. Kalau perlu, teman-teman bawa memory card sendiri, nanti cek hasilnya di rumah di komputer. Kalau misalnya tipe kamera yang teman-teman cari itu nggak ada sampelnya, nggak ada salahnya teman-teman bisa coba ke toko yang jual kamera second. Siapa tahu ada tipe tersebut di situ, bisa dites juga. Kalau misalnya dengan ngetes di tempat masih kurang yakin, mungkin teman-teman bisa cari di rental. Teman-teman bisa rental dalam waktu 1-2 hari. Nah, selama 1-2 hari itu, teman-teman yang mau foto landscape, bisa dicoba hunting landscape. Buat teman-teman yang sukanya foto portrait atau foto model, bisa dicoba ikutan hunting model. Atau buat teman-teman yang memang punya jobnya di wedding, bisa dicoba juga untuk job 1-2 hari itu gimana. Mungkin ngetes autofocusnya cepet atau enggak, terus dynamic range-nya, highlight shadow-nya gimana, dan ngetes ketahanan baterainya itu kuat berapa lama. Nah, kalau rental kan tadi teman-teman harus keluar biaya lagi dong. Kalau misalnya nggak mau keluar biaya gimana? Cobain pinjem ke temen. Ya syukur-syukur kalau ada temen yang mau minjemin. Tapi jangan lupa kalau misalnya dikasih pinjem itu, jangan sampai rusak. Atau sebetulnya teman-teman juga bisa beli second dulu. Nanti kalau misalnya ternyata pakainya enak, nyaman, teman-teman tinggal beli yang baru. Kamera second tadi dijual aja. Karena kemungkinan kan kalau kita beli second itu ruginya nggak terlalu banyak. Bahkan beberapa kali gue sempat beli lensa bekas, udah gue pakai lama, waktu gue jual malah bisa untung. Di bagian terakhir ini gue mau kasih contoh gambar kartu garansi resmi dari beberapa merek kamera.
Untuk merek Canon yang resmi itu dipegang oleh PT Datascript. Untuk Sony oleh Sony Indonesia, merek Nikon oleh PT Alta Nikindo, dan merek Fujifilm oleh Fujifilm Indonesia. Nah, kesimpulannya gimana? Yang paling penting dalam menentukan tipe kamera itu, teman-teman lihat aja budget teman-teman. Beli sesuai budget teman-teman. Nggak usah maksain yang terlalu mahal, atau nggak usah juga beli yang terlalu murah. Dan sebetulnya tuh nggak ada kamera buat pemula dan kamera buat profesional. Seorang pemula kalau misalnya punya budgetnya gede, why not langsung beli kamera yang bagus aja. Kenapa? Soalnya suatu kamera itu makin mahal itu pasti fungsinya makin lengkap. Di perjalanan nanti kita belajar tuh, jadi nggak usah terlalu sering jual beli dan upgrade lagi gitu. Satu hal lagi yang perlu teman-teman ingat, yang bisa menentukan hasil itu bagus atau enggak, yang pertama itu dari alatnya, yang kedua dari skill. Kalau misalnya skill teman-teman udah bagus, tapi hasilnya masih kurang, berarti keterbatasan di alatnya. Itulah waktunya teman-teman upgrade. Kalau teman-teman masih ada di tahap belajar, gue saranin untuk maksimalin dulu alat yang udah ada. Tapi kalau teman-teman udah kebelet pengen upgrade-nya itu lensa dulu, baru body belakangan. Kalau misalnya koleksi lensanya udah lengkap. Lebih jauh mengenai tips pilih lensa, gue bakal bikin di video terpisah. Nanti kalau misalnya udah jadi videonya, gue bakal taruh linknya di end screen. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman, bisa ngebantu teman-teman dalam pilih kamera. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, saran dan kritik bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Thank you, bye-bye.